Is it good? Yeah, it's on there. Okay. It's this one. It's got that attachment. What do they call it? Take off the attachment or a little bit lower. Oh. Yeah, there you go. Press it in. Yeah, I feel like. Alright, there we go. Okay, now get the cats. Right. Start from whoever you can find first. Well, alright, you're going to grab it I from here. will. This is difficult. Okay. Did you get the other one? Yes. Cow and Kit Kat. I'll get Kit Kat after you get cow and milk. There you go. Good boy. Alright, now. Should we get Rainbow Kitty? Kit Kat. We're good. Okay. Hey. It's okay. This is the one you want? Mm-hmm. Yeah. I know, my love. It's okay. We're gonna meet in 2 weeks, alright? Okay, give me 5 minutes because I have to go to the other office. Bye-bye. Akhirnya semua kucing, Kit Kat, Kawa, Ken, Kara, Kala, Cleo
udah terbang. Insya Allah kayaknya sih mereka udah sampai Athena dan kita sekarang udah balik di villa dan capek banget. Saya habis mandi ya kan, ini bener-bener kayak capek banget dan akhirnya satu hal yang paling penting banget dalam pindahan ini akhirnya selesai, yaitu nerbangin 6K, 6K ini ke Athena. Sekarang saya mau cerita sedikit nih ya, gimana proses mereka terbang, gimana persiapan kita sampai mereka terbang tadi ke Athena. Jadi pagi-pagi saya tuh udah ngeberesin, nyiapin kandang-kandang mereka ya, saya kasihin pads. Dalamnya tuh kayak popok gitu, tapi buat di dasarnya si crate ya. Itu misalnya mereka pipis atau pup gitu, jadi kandang akan tetap bersih mudah-mudahan. Ya abis itu tadi malam saya nempelin kayak nama mereka segala macam biar gampang dikenali gitu. Lalu sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 11-an, istrinya temennya Brian datang buat bantuin kita bawa kucing-kucing ini ke airport, karena nggak mungkin semuanya 6 kucing di 6 crates masuk di dalam mobil sewaan kita yang lumayan kecil. Sebenarnya kita diminta datang sama pihak kargo itu jam 12 ya, karena mereka akan terbang sekitar jam 2-an. Tapi kita terbiasa datang ke airport itu kita selalu early. Jadi kita tadi jam berapa ya? Jam setengah 12 kurang pun kita udah nyampe airport. Dan saya agak nunggu sekitar 20 menitan gitu ya, sampai orang kargonya datang ketemuan dan bawa kita ke spot supaya mereka bisa cek paperwork sama nimbang kucing-kucing ini lagi. Kita tuh bener-bener kayak jadi pusat perhatian di airport ya. Pertama karena airport hanya ini kecil banget. Kedua karena kita bawa 6 kucing. Dan ketiga karena kucing-kucing ini bener-bener teriak-teriak, meowing, which is wajar karena ya mereka pasti kayak gugup, takut ya kan, bingung kenapa mereka ada di kandang kecil dan kemana mereka akan pergi gitu. 6 kucing ini akan tinggal di Athena sekitar 2 mingguan dan insya Allah sekitar tanggal 14 dan 15 Oktober karena mereka akan datang dalam 2 penerbangan ya, karena kalau nggak salah mereka datang dengan KLM dan Lufthansa, kita lihat ya mungkin bisa berubah dengan 2 penerbangan yaitu 14 Oktober dan 15 Oktober. Jadi sekitar 2 mingguan kita udah di Amerika, kita akan jemput mereka di Houston, Texas sekitar 3 atau 4 jam. Kayaknya 4 jam ya, 4 jam dari San Antonio. Ini pengalaman banget sih nerbangin 6 kucing ini, pengalaman buat bisa di-sharing ke orang, pengalaman bahwa punya tabungan itu benar-benar perlu karena kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita keluarkan di masa depan gitu. Teman saya yang udah tahu bahwa kami akan bawa 8 kucing ini tuh pernah bilang kayak, ngapain sih bawa kucing-kucing ini Nizar, kalau KitKat tuh kelihatan bulunya panjang, cantik ya, tapi kan yang lain si Kawa, Ken, Cleo, Kara, dan who else? Kala, itu kan kucing kampung Yunani, ngapain gitu. Tapi gimana ya, kita tuh kayak udah sayang banget sama kucing-kucing ini, terutama Brian. Dan sekali lagi saya bilang kalau rasa sayang sama sesuatu itu kita kan nggak ngelihat mereka dari mana, mereka kayak apa. Kayak kita manusia, kita emang mau dipilih gitu atau diklasifikasikan berdasarkan ras kita, berdasarkan agama kita, berdasarkan kulit kita, warna kulit kita, kan kita nggak mau. Begitu juga dengan kucing karena atau hewan lain ya, karena menurut saya kalau misalnya banyak hewan terlantar, stray cats di sekitar kita dan kita bisa bantu dan kita bisa memberikan mereka rumah, kenapa kita harus adopsi ras lain yang malah kita harus mengeluarkan uang gitu kan? Kayak nggak masuk akal, padahal uang tersebut kita bisa gunakan untuk menjaga, merawat kucing-kucing sekitar lain. Dan menurut saya sih ya, ini pendapat saya pribadi,
kayak misalnya manusia gitu. Ini jadi apa? Jadi kayak panjang kemana-mana ya. Kayak manusia lagi kesusahan, lagi terlantar, tiba-tiba ada yang nolong, itu kan kayak doanya gimana gitu ya. Dan saya yakin itu juga ke kucing sih. Kayak misalnya kucing-kucing ini butuh rumah, mereka bukan ras yang khusus gitu. Ketika kita kasih rumah, mereka kayaknya sih bersalawat ya. Mungkin gitu, berdoa sama Tuhan, sama Allah gitu, mudah-mudahan. Tapi percaya atau enggak ya, semenjak kita ngerawatin kucing-kucing ini, semenjak mereka lahir di rumah kita, dan semenjak kita pindah ke Yunani dan ngasih makan kucing-kucing liar ini, saya bukan ujub apa ya, bukan pamer, bukan segala macam, tapi saya mau sharing. Itu tuh Masya Allah, rezeki kita tuh kayak nggak habis-habis. Rezeki kita tuh yang dari pintu yang tidak kita duga-duga tuh tahu-tahu tiba-tiba ada gitu. Itu kayak kaget banget sih. Saya nggak ngerti apakah ada hubungannya dengan kucing-kucing ini, tapi mungkin ada satu dot gitu ya, ada satu titik dari banyak titik. Misalnya kami melakukan sedekah segala macam, mungkin kucing-kucing ini adalah salah satu titik yang bisa membantu kami atau yang bisa membuka rezeki kami. Saya nggak ngerti juga, who knows. Jadi jawaban untuk pertanyaan giveaway saya, ada berapa kucing yang kami bawa ke Amerika? Jawabannya ada 8. Koko dan Kiko akan ikut sama kita di pesawat ya. Lalu KitKat, Kawaken, Kara, Kala, dan Cleo yang baru aja terbang, dan insya Allah akan kita jemput sekitar 2 minggu lagi. Terima kasih yang udah ikutan giveaway, terima kasih yang udah komen dan segala macam. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kalau mau. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.